Ya. Ada mah? Karena sudah waktu, kita akan langsung mulai webinar kali ini. Selamat datang di webinar TK Negeri Pembina Karangasem. Perkenalkan, nama saya Niketut Ari Lestari, guru dari TK Negeri Pembina Karangasem. Kali ini yang akan memandu kegiatan webinar yang dilaksanakan di platform Merdeka Mengajar. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu semua. Sebelum kegiatan dimulai, mari kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing supaya acara webinar kali ini bisa berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu, acara webinar yang diselenggarakan oleh TK Negeri Pembina Karangasem akan segera kita mulai. Sebelum webinar dimulai, kita kenalkan dulu narasumber kita kali ini. Beliau adalah selain kepala sekolah di TK Negeri Pembina Karangasem, beliau adalah pengajar praktik baik guru penggerak angkatan 1, fasilitator angkatan 5, asesor Ban PAUD Provinsi Bali, dan instruktur nasional. Prestasi yang dimiliki beliau yaitu pernah menjadi guru berprestasi atau juara guru berprestasi juara 3 di tingkat nasional. Peraih penghargaan Widya Kusuma dari Gubernur Bali pada tahun 2019. Demikianlah profil dari narasumber kita. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan. Silahkan Ibu narasumber. Baik, terima kasih Bu Ari. Ya, salah satu moderator yang juga guru dari TK Negeri Pembina Karangasem. Terima kasih.
Baik, Bapak Ibu, selamat pagi. Senang sekali ya hari ini Bapak Ibu bisa hadir bersama kami untuk belajar bersama ya di komunitas belajar TK Negeri Pembina Karangasem yang sudah terdaftar di platform Merdeka Mengajar. Sebelumnya izinkan saya menyapa ini ya. Ya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, ya. Salam dan bahagia. Ya, wah, selain teman-teman kami yang di Karangasem, ternyata ada juga ya beberapa Bapak Ibu yang hari ini rupanya dari luar eh, kabupaten, bahkan di luar provinsi mungkin ya. Selamat pagi, selamat bergabung Bapak dan Ibu ya. Ada Pak Kamal Udin. Selamat pagi Bapak, terima kasih. Ya, ada Bu Elvia. Ada siapa lagi nih ya, Bu Nabila, ya teman-teman yang hadir di sini juga, terima kasih sudah datang, ya sudah bergabung bersama kami untuk belajar bersama di sini tentang bagaimana sih menuntaskan aksi nyata, ya bagaimana sih eh, aksi nyata yang kita buat bisa lolos validasi dan kita bisa dapat sertifikat. Ya sangat luar biasa ya ternyata platform Merdeka Mengajar ini. Bayangkan Bapak Ibu, kalau biasanya mencari sertifikat itu kita harus ikut pelatihan kemana-mana ya, harus ke sana, ke sini, ikut pelatihan gitu, sehingga memerlukan waktu khusus untuk itu karena kegiatannya adalah kegiatan luring. Namun di sini luar biasa pemerintah kita, Mas Menteri kita memberikan kesempatan kita untuk belajar secara mandiri melalui platform Merdeka Mengajar ini ya. Jadi bagi teman-teman Bapak Ibu yang hari ini ya atau sudah mendaftar atau bahkan sudah PSP gitu ya, tentunya kita akan mendapatkan tuntutan gitu ya untuk bagaimana sih sebenarnya kurikulum merdeka itu gitu ya. Kita udah nggak bisa lagi menunggu pemerintah untuk memanggil kita udah nggak bisa lagi menunggu Pemda, menunggu Dinas Pendidikan, kapan akan ada pelatihan tentang kurikulum merdeka, kapan saya dipanggil ya, itu udah nggak bisa lagi kita lakukan. Tetapi hal penting yang ingin dirubah pola kita oleh pemerintah kita adalah belajar secara mandiri. Jadi belajar mandirinya yang dimaksud adalah tidak lagi menunggu pemerintah, tetapi bisa belajar mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Baik itu mandirinya dengan komunitas, atau mandiri dengan Bapak Ibu mengikuti webinar-webinar seperti ini. Ya. Jadi itu yang kita biasakan untuk lakukan. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya di webinar kemarin, ya seminggu sebelumnya, bahwa di PMM itu banyak fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan untuk mengenal platform Merdeka Mengajar, ya untuk mengenal kurikulum Merdeka. Nah, salah satunya adalah pelatihan mandiri ya Bapak dan Ibu ya. Pelatihan mandiri banyak yang sudah menyelesaikan pelatihan mandiri sampai di post test, tetapi akhirnya mandek ya, mandek di post test karena nggak tahu apa sih aksi nyata, gimana sih aksi nyata itu. Gitu. Nah, perlu Bapak dan Ibu ketahui, ketika Bapak Ibu sudah mendaftarkan diri, ya mendaftarkan sekolah Bapak Ibu di IKM, ya baik itu mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi, maka nantinya ya Bapak dan Ibu, sekolah Bapak dan Ibu itu akan direcord oleh BPMP tentang pemanfaatan dari PMM ini ya. Apakah Bapak Ibu sudah belajar secara mandiri tentang kurikulum merdeka itu jadi akan terrecord di sana ya apakah mengikuti pelatihan mandirinya ini sudah sampai sejauh mana gitu itu terlihat di PMM. Jadi baru hanya sebatas login, apakah baru hanya sebatas nonton video, sudah sampai di post test dan lain sebagainya, itu akan terrecord dan menentukan rapor dari lembaga kita. Dan yang direcord di sana tidak hanya kepala sekolahnya saja, tetapi seluruh guru yang terdaftar di Dapodip. Jadi Bapak Ibu kalau hanya kepala sekolahnya yang saya udah sampai tuntas aksi nyata, udah dapat 5 sertifikat, gitu, tetap saja rapornya itu nggak akan bisa jadi hijau gitu. Karena semua yang terdaftar di Dapodik, guru-gurunya
itu menentukan kinerja Bapak Ibu di PMM. Jadi sekali lagi ini yang harus kita pelajari bersama ya, bagaimana kita mempelajari topik-topik di PMM, karena topik-topik itu semua berhubungan dengan kurikulum merdeka. Jadi mulai dari mengenal tentang kurikulum merdeka, kemudian topik-topik yang lainnya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya memulai, saya ingin sedikit mengetahui gitu ya, Bapak Ibu yang hadir di sini. Wah, ini Pak Kamaludin ternyata dari SMP PGRI ya, dari Banyumas ya. Terima kasih ya Bapak. Oke, saya ingin tahu sedikit ya tentang apa ya, kondisi ini. Hari ini Bapak Ibu sudah sampai sejauh mana sih di pelatihan mandiri ini? Apakah ada yang sudah atau belum sama sekali? Atau bahkan ada yang sudah dapat sertifikat atau sudah selesai post-test tetapi belum mengerjakan aksi nyata sama sekali. Saya persilakan untuk boleh menulis di kolom chat. Saya udah aksi nyatanya sekian gitu, atau saya baru nonton video, atau saya baru sampai mana, atau saya belum sama sekali. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bisa menulis di kolom chat. Jadi apa yang Bapak Ibu tulis di sini adalah sebagai asesmen diagnostik sehingga saya tahu rata-rata kita ini seperti apa ya. Kondisi kita seperti apa nih di platform Merdeka Mengajar, khususnya di kegiatan pelatihan mandiri ini. Silakan ditulis di kolom chat. Dan yang nulis di kolom chat. Oke, ada. Saya belum mengirim aksi nyata. Baru sampai di aksi nyata. Aksi nyatanya udah Bu, tapi sertifikatnya belum ada, padahal udah lebih dari 1 bulan. Oke, apalagi nih? Saya mandek di aksi nyata. Saya perbaiki aksi nyata. Waduh, Bu Pipitnya apa nih? Belum mengerjakan aksi nyata. Oke, apalagi nih? Atau ada yang hanya baru mulai membuka. Nggak masalah Bapak dan Ibu ya, karena kita di sini akan belajar bareng ya. Sama halnya dengan apa yang saya lakukan sekarang, harapannya nanti ketika Bapak Ibu belajar di kelas pun, Bapak dan Ibu harus tahu kesiapan belajar anak-anak. Maka apa yang Bapak Ibu tanyakan ke anak-anak kita, atau bagaimana caranya, tekniknya, silahkan. Kita harus mengenal apakah mereka sudah siap untuk belajar, apakah mereka sudah apa ya, sudah belajarnya udah siap belum gitu ya. Jadi mulai dengan pertanyaan-pertanyaan atau mulai dengan strategi yang lain sehingga Bapak Ibu tahu nih mereka sudah siap belajar, kemampuannya sampai di mana, apakah satu kelas itu rata-rata kemampuannya sama, minatnya sama, di sanalah kita bisa menciptakan sebuah pembelajaran yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi, gitu ya. Oke, Bapak dan Ibu. Jadi rata-rata sampai di aksi nyata. Namun belum ada sertifikat. Oke, nggak masalah sebenarnya ya Bapak Ibu ya. Yang penting ternyata Bapak dan Ibu sudah menyelesaikan ya. Artinya sudah bergerak ya. Dan perlu diingat minimal sebagai IKM, sebagai sekolah yang terdaftar dalam IKM atau PSP, Bapak dan Ibu minimal harus menyelesaikan 5 topik dalam PMM. Wow. Ya, bayangkan 5 topik yang harus diselesaikan dalam PMM ini, dalam pelatihan mandiri. Baik Bapak Ibu, saya izin untuk share screen. Oke, ini ya Bapak Ibu. Oh, sebentar, saya stop share dulu. Baik, saya stop share dulu.
Oke, Bapak Ibu, kiat lolos aksi nyata di PMM ya. Tadi saya sudah diperkenalkan ya. Kalau teman-teman di Karangasem pasti sudah tahu ya. Oke, apa sih aksi nyata gitu ya? Apa sih aksi nyata itu? Kalau di kegiatan kita sehari-hari ya, Kak Vito, Kak Vito sama Ketut di luar dulu. Vito sama Ketut di luar dulu. Yang disebut dengan aksi nyata kalau kita di dunia keseharian pembelajaran kita itu aksi nyata itu adalah apa yang kita lakukan ya, baik itu berupa strategi, baik itu berupa media pembelajaran gitu ya, sehingga apa yang kita lakukan itu bisa memberikan dampak baik kepada anak-anak ya. Nah, kemudian aksi nyata yang di PMM maksudnya itu apa gitu ya? Ini adalah platform Merdeka Mengajar ya. Jadi selamat datang di platform Merdeka Mengajar karena platform ini yang akan menemani kita sampai setahun ke depan. Platform ini yang akan menemani kita selama setahun ke depan belajar tentang platform Merdeka Mengajar ya. Jadi tuntutannya Bapak Ibu ketika membentuk sebuah komunitas gitu ya. Kenapa ya komunitas belajar TK Negeri Pembina Karangasem ini bisa terdaftar di di PMM? Kenapa ya komunitas ini bisa menyelenggarakan webinar seperti ini? Caranya seperti apa gitu ya? Minggu lalu sudah saya sampaikan gitu ya. Semua sekolah bisa mendaftarkan komunitasnya. Kalau komunitas itu ya gabungan ya. Komunitas itu adalah kumpulan guru-guru, kumpulan orang-orang yang memiliki visi, misi, dan tujuan yang sama ya. Kalau kami ini komunitas TK Negeri adalah komunitas dalam sekolah ya. Jadi anggotanya adalah guru-guru di sekolah itu sendiri. Kemudian ada yang namanya komunitas luar sekolah di mana guru-guru antar sekolah bergabung seperti ada KKG, PKG, K3S, IGTKI, Himpaudi, IGRA, dan lain sebagainya. Kemudian ada namanya komunitas daring ya. Jadi komunitas daring ini kumpulan dari berbagai dari berbagai daerah gitu ya, membentuk sebuah komunitas ya. Dan kegiatannya adalah daring ya, lebih sering seperti ini. Nah, kemudian syaratnya untuk bisa mendaftar di sini apa? Kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa Bapak Ibu harus tuntas sampai aksi nyata di kurikulum Merdeka. Barulah bisa menjadi penggerak komunitas dan membentuk komunitas di PMM. Ya, oke Bapak Ibu, ini adalah platform Merdeka Mengajar. Jadi di platform Merdeka Mengajar ini menu utamanya adalah mengajar, belajar, dan berkarya ya. Kemarin juga sudah saya sampaikan kalau mengajar fitur-fiturnya apa, belajar apa, berkarya apa. Dan saat ini di kegiatan hari ini kita akan belajar tentang salah satu yaitu fitur belajar. Fitur belajarnya adalah tentang pelatihan mandiri. Jadi ini yang akan diberikan pemerintah kepada kita ya. Ini yang akan diubah oleh pemerintah, pola pikir kita ya. Pola pikir kita tidak lagi menunggu pemerintah untuk memberikan kita pelatihan tentang kurikulum Merdeka, tetapi kita diubah menjadi pembelajar yang mandiri. Mandiri dalam arti Bapak Ibu akan belajar secara mandiri. Mandiri yang dimaksud boleh ini nih sambil santai gitu ya, mungkin nanti pulang sekolah biasakan buka PMM, kalau biasanya buka FB, buka sosial media yang lain sambil buka PMM sambil nonton video-videonya yang ada. Kemudian mandiri belajar dalam komunitas ya, jadi seperti ini ya, jadi seperti yang kami lakukan di TK Negeri, kadang membuat aksi nyata pun berkelompok ya dalam komunitas, dan salah satunya ini webinar. Oke ya, jadi ini akan kita lakukan Bapak Ibu. Nah, aksi nyata itu apa ya? Yang aksi nyata di PMM ini apa ya? Jadi ini aksi nyata merupakan aktivitas terakhir untuk menyelesaikan satu topik pelatihan mandiri. Jadi di satu topik itu ada beberapa modul yang harus kita pelajari. Guru Ani kayaknya harus ada di mute itu sertanya. Ya. Bapak Ibu mohon untuk mikrofonnya. Oke, terima kasih. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu.
aksi nyata ini adalah aktivitas terakhir dalam satu topik. Di satu topik itu terdapat beberapa modul yang harus Bapak Ibu pelajari, ya. Jadi aksi nyata ini merupakan bentuk pemahaman Bapak Ibu terhadap apa yang sudah Bapak Ibu pelajari. Jadi ketika nonton video, ketika Bapak Ibu membuat tes, itu Bapak Ibu pahami, Bapak Ibu bangun pengetahuannya, kemudian Bapak dan Ibu implementasikan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Jadi teorinya diimplementasikan kepada kegiatan keseharian. Bagaimana sih teori tentang merdeka belajar, ya? Bagaimana sih aplikasi kita di ruang kelas. Nah, itu yang Bapak Ibu ceritakan dalam sebuah aksi nyata, ya. Dan aksi nyata ini dituangkan dalam dokumen tertulis dalam bentuk PDF. Bapak Ibu, ya. Nah, oke, tahapan. Nah, kenapa saya saat masuk PMM klik aksi nyatanya belum mau gitu, karena Bapak Ibu belum melalui tahapan-tahapan yang memang seharusnya Bapak Ibu kerjakan gitu ya. Jadi yang tahapan dalam aksi nyata ini yang pertama, menyelesaikan modul dan post-test ya. Jadi modulnya misalnya dalam satu topik kurikulum merdeka ada 5. Jadi di modul 1 tentang apa, itu harus diselesaikan dulu. Mulai dari nonton videonya, mengerjakan tesnya, sampai refleksinya. Selanjutnya, ketika sudah selesai, maka Bapak Ibu akan diberikan petunjuk untuk memilih aksi nyata ya. Jadi ini dipilih aksi nyatanya, biasanya di satu topik ada beberapa pilihan aksi nyata. Biasanya ada untuk guru, ada untuk kepala sekolah, atau untuk guru dan kepala sekolah ya. Jadi Bapak Ibu harus jeli di sana memilih. Jangan sampai aksi nyata yang kita buat itu tidak sesuai dengan deskripsi aksi nyata. Kalau sudah nggak sesuai dengan apa yang dideskripsikan di aksi nyata, maka otomatis kita nggak akan bisa lolos validasi, gitu ya. Jadi praktekkan aksi nyata yang dipilih sesuai dengan ketentuan, ya. Kemudian tuangkan aktivitas aksi nyata yang Anda lakukan ke dokumen tertulis dalam format PDF, ya. Ini masih PDF aksi nyatanya, jadi belum ada video, belum ada JPEG, gambar, foto, dan lain sebagainya. Masih dalam bentuk PDF, ya. Kemudian ketika selesai barulah diunggah lembar aksi nyatanya ke menu aksi nyata di PMM. Oke, selanjutnya apa sih persyaratannya gitu ya? Apa sih ketika buat aksi nyata, bagaimana bisa kita lolos validasi? Ini benar-benar yang harus Bapak Ibu perhatikan. Ya, baca persyaratan lulus validasinya. Ini ada nanti ya artikelnya. Kemudian pilih topik aksi nyata di PMM. Seperti saya bilang tadi, bahwa di satu topik itu ada beberapa pilihan aksi nyata. Itu harus diperhatikan, kemudian baca suruhannya apa, kemudian praktekkan di lapangan, kemudian tuangkan aktivitas aksi nyata itu ke dalam dokumen tertulis. Jadi, apa sih yang saya pahami tentang Merdeka Belajar? Bagaimana sih menciptakan kelas yang merdeka belajar? Jadi teorinya Bapak Ibu ingat dulu, teorinya itu seperti apa, setelah ingat teorinya, implementasikan. Oh, bahwa merdeka belajar itu adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk belajar sesuai dengan bakat dan minatnya. Maka yang harus saya lakukan apa? Gitu ya, misalnya lakukan pemetaan atau kemudian memberikan pilihan-pilihan belajar kepada anak-anak sehingga mereka mempunyai pilihan untuk belajar gitu ya. Itu Bapak Ibu ceritakan ke dalam dokumen tertulis, sertakan video dan sertakan dokumentasi gambar dan umpan balik atau refleksi. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini ya. Salah satu contohnya adalah ketika sudah selesai di topik Merdeka Belajar, ya. Nah, di sini ada 2 modul gitu ya. Misalnya ada 2 modul. Kemudian kita akan masuk ke aksi nyata. Ya. Oke, aksi nyata Merdeka Mengajar ini ada berapa ya? Ketika sudah diklik, ternyata pilihan aksi nyatanya ini banyak banget ternyata Bapak Ibu ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu misalnya. Ada di
peran sebagai pendidik, kemudian ada menyebarkan pemahaman merdeka belajar, menggambarkan sosok guru di masa sekolah. Jadi ini Bapak Ibu pahami dulu, boleh Bapak Ibu baca-baca dulu rinciannya ya. Kalau refleksi peran sebagai pendidik dengan metode papan cerita reflektif, apa sih rinciannya? Apa sih yang diminta? Itu Bapak Ibu harus baca benar-benar. Ya, oke, rasanya itu sulit untuk saya lakukan. Pilih lagi yang lainnya. Oke, menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Baca lagi rinciannya seperti apa. Yang diminta apa. Setelah setelah itu dokumentasinya seperti apa. Oke, saya belum sanggup lagi. Silahkan pilih-pilih lagi yang lainnya ya. Sampai Bapak Ibu rasanya klik, oh ini yang bisa saya lakukan sebagai sebuah aksi nyata. Gitu ya. Oke, ternyata anggap saja kita akan pilih menyebarkan pemahaman tentang merdeka belajar. Nah, di sini akan terlihat apa yang harus Bapak Ibu kerjakan. Yang pertama, Bapak Ibu diharapkan menyampaikan pemahaman Anda tentang topik merdeka belajar kepada aktor sasaran yang menurut Anda perlu dan penting mengetahui konsep ini. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai seorang guru, saya memberikan ini ke siapa sih? Misalnya, oke, saya berikan ini di komunitas saya kepada rekan sejawat. Ya, anggaplah Bapak Ibu yang sebagai pembicaranya, gitu ya. Saya ingin apa ya, menularkan, mensosialisasikan, ya. Jadi Bapak Ibu undang teman-teman sejawat. Oke, boleh di mic-nya. Oke, Bapak Ibu boleh pilih misalnya lakukan aksi nyata di sekolah gitu ya. Saya ingin menyebarkan ini ke teman-teman. Ya, seperti proses diseminasi gitu ya. Saya ingin teman-teman tahu apa sih merdeka belajar itu. Merdeka belajar itu. Jadi, yang pertama, ketika menyampaikan sebuah pemahaman, tentunya Bapak Ibu harus membuat seperti ini ya, seperti PPT. Merdeka belajar versi Bapak Ibu itu apa sih gitu ya, dibuat itu bentuknya PPT-nya seperti apa. Kemudian setelah Bapak Ibu punya materinya, maka selanjutnya Bapak Ibu mengundang rekan-rekan yang ada di lingkungan tadi ya, misalnya di komunitas dalam sekolahnya. Ya buat paparannya. Dokumentasinya seperti apa? Ya dokumentasinya ketika Bapak Ibu misalnya menyebarkan apa itu pemahaman merdeka belajar, memerlukan LCD dan lain sebagainya, terlihat peserta-pesertanya dalam dokumentasi, gitu ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu juga diminta testimoni atau umpan balik dari audiens atau peserta. Nah, ini yang penting gitu ya. Umpan balik atau testimoni atau refleksi. Bapak Ibu, ketika kita selesai membuat sebuah kegiatan, kita wajib untuk melakukan refleksi. Ya, sampai sejauh mana sih yang saya berikan? Sama ya, ketika kita di ruang kelas, kita pun sebenarnya harus merefleksi ke anak-anak kita ya. Jadi refleksinya dalam bentuk apa? Misalnya kalau di TK, mungkin dalam bentuk tanya jawab ya. Bagaimana perasaannya hari ini selama belajar di sekolah? Ya, bagaimana perasaannya? Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Apa yang kalian harapkan untuk dipelajari lagi keesokan hari? Nah, refleksi itu seperti itu. Ya, itu yang harus kita lakukan. Oke, selanjutnya. Ya, kayak ini ya, kalau yang memilih menyebarkan pemahaman merdeka belajar, maka ini yang diminta. Ya, oke, kita pilih aksi nyata, kemudian di-upload. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu, ketika Bapak Ibu sudah membuat aksi nyata sesuai dengan apa yang sudah diminta, maka bisa dipastikan aksi nyata Bapak Ibu tidak lagi ada dalam butuh perbaikan. Saya yakin udah nggak butuh perbaikan lagi, langsung dapat sertifikat ya ketika aktivitasnya sesuai dengan topik aksi nyata. Kemudian memuat dokumentasi saat melaksanakan aksi nyata, kemudian menuangkan buah pikiran personal hasil karya Anda sendiri. Jadi plagiarismenya itu nggak boleh di sini. Gitu ya, sekian persen pun sekecil-kecilnya pun nggak boleh. Jadi semua dituangkan dalam pemahaman. Ketika Bapak Ibu ingin memaparkan tentang merdeka belajar gitu ya, Bapak Ibu nggak bisa copy paste
nggak bisa copy paste yang ada di Google. Kita udah nggak bisa copy paste karena ketika Bapak Ibu mengcopy paste pemahaman yang ada di Google ke aksi nyata Bapak Ibu, itu sudah merupakan sebuah plagiarisme. Jadi paparkan aksi nyata sesuai apa yang Bapak Ibu pahami. Jadi dengan bahasa sendiri, sederhana, tapi ya memang itu benar-benar itu yang Bapak Ibu kuasai. Tuh ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini menguploadnya ya. Jadi tadi diklik di aksi nyatanya, kemudian unggah dokumen, mulai. Nah, di sini aksi nyata sudah dilakukan, ya, lanjut. Nah, di sini juga Bapak Ibu ternyata diberikan untuk menulis ya, di sini mengunggah dokumen aksi nyata ke PMM. Jadi ceritakan secara singkat aksi nyata yang Anda lakukan di kolom yang tersedia. Jadi diceritakan apa sih apa permintaannya itu, apa permintaan dari apa yang ada di kolom aksi nyata tadi. Kemudian setelah itu, nah seperti ini ya, ceritakan secara singkat, ya, ceritakan secara singkat aksi nyata yang Anda lakukan, ya. Jadi seperti ini. Di aksi nyata ini saya mencoba memahami briefnya terlebih dahulu, lalu dengan mengikuti petunjuk yang sudah diberikan, saya mencoba berbicara dengan guru lain. Jadi benar-benar ini bahasanya sederhana, apa yang Bapak Ibu lakukan, kerjakan, itulah yang Bapak Ibu tuliskan di sini. Ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu, kita nggak usah lagi dengan bahasa-bahasa yang luar biasa, dengan bahasa-bahasa sempurna, namun itu merupakan hasil dari copy paste dari Google. Kalau sudah copy paste ya kita sudah tergolong dari plagiarisme. Gitu ya. Oke, selanjutnya klik kumpulkan, ya selesai. Ini di akun Ibu. Apa? Siti Maimuna Umar 0. Ya, mohon silakan Bapak Ibu yang masih mic-nya boleh di Ganti Miki ini pakai akun Miki. host guru. Oke. Selanjutnya, selamat aksi nyata Anda berhasil dikumpulkan. Ya, sudah terkumpul aksi nyatanya. Kita hanya tinggal menunggu. Lalu bagaimana sih aksi nyatanya kok saya sampai sebulan, sampai 2 bulan belum dapat sertifikat gitu ya. Boleh nggak saya masuk ke topik selanjutnya? Gitu ya, misalnya ya. Ya, kenapa nggak boleh? Boleh, lanjutkan saja. Ya, biarkan aksi nyata yang belum divalidasi itu jangan diapa-apain dulu Bapak dan Ibu ya, tunggu saja. Karena proses validasi itu ada periode validasinya dari tim kurasi. Ya, jadi kita nggak tahu kapan mereka bekerja untuk mengkurasi ya. Misalnya ada periodenya seperti sekarang mungkin di bulan Februari akan ada proses kurasi dari tim kurasi ya, proses validasi dari tim kurasi. Kemudian di bulan apa lagi? Mungkin di bulan Mei, di bulan April gitu. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu berkecil hati ketika aksi nyata Bapak Ibu belum divalidasi. Yang penting Bapak Ibu sudah upload, itu sudah termasuk Bapak Ibu sudah menuntaskan, ya. Itu ya Bapak Ibu ya, jangan berkecil hati ketika aksi nyata kita belum divalidasi. Ya, bisa jadi gini nih, wah aksi nyata saya di orang abang boleh pasti sama apa itu ya? Silakan Bu Guru Ani. Oke, jadi Bapak Ibu aksi nyata saya ketika di Merdeka Belajar itu lama banget ya, sampai 2 bulan, tetapi sekarang saya buat aksi nyata nggak sampai seminggu ternyata sudah divalidasi gitu. Jadi Bapak Ibu beruntung gitu ya, ketika mengupload itu Bapak Ibu berada di bulan-bulan para tim kurator lagi bekerja memvalidasi. Gitu Bapak dan Ibu ya. Jadi, tim kurator itu tidak memvalidasi hanya 10-20, tetapi sangat banyak yang harus mereka kurasi. Jadi mohon bersabar. Aksi nyata itu divalidasi oleh tim kurasi, tim yang memang sudah benar-benar disiapkan oleh kementerian, itu ada periodenya bekerja. Ya, jadi kita nggak usah khawatir nih, kalau aksi nyata itu belum divalidasi. Oke, selanjutnya.
ini ya. Kalau saya sudah mengupload aksi nyata, tapi saya baru ngeh ternyata aksi nyata yang saya upload itu belum ada umpan baliknya, belum ada refleksinya. Bisa nggak saya hapus? Belum bisa, Bapak dan Ibu ya. Kalau itu belum divalidasi. Jadi Bapak Ibu ya hanya menunggu dulu gitu ya. Hanya menunggu saja. Belum bisa diedit langsung. Gitu ya. Itu ya Bapak dan Ibu ya, kalau udah terlanjur diupload, kemudian mau diedit tidak bisa. Kita tunggu. Kalaupun akhirnya ada perbaikan di sana baru Bapak Ibu dengan bisa. mapel masing-masing. Oke, Bapak Ibu harus mengenal daripada siapa yang pembelajaran. Oke, selanjutnya ini adalah validasi aksi nyata ya. Yang pertama ya, saya rangkum kembali. Pastikan aksi nyata Anda tidak mengandung unsur plagiarisme atau kemiripan dari sisi laporan, deskripsi, dan refleksi dengan aksi nyata milik rekan guru lain ya. Kerjasama dengan rekan sejawat boleh dilakukan, namun ceritakanlah apa yang Anda lakukan dan tuliskan refleksi pembelajaran secara personal karena merupakan hal penting dalam pembelajaran. Jadi begini, ketika Bapak Ibu menuntaskan sebuah aksi nyata di dalam komunitas belajar, misalnya komunitas belajar antar sekolah, aksi nyatanya boleh dikerjakan bersama. Oke, yang pertama harus ada apa sih? Oh, pemahaman tentang merdeka belajar. Sama ya strukturnya, oh ada pemahaman tentang merdeka belajar, tetapi pengertian atau pemahamannya itu dibuat dengan bahasa masing-masing, gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau guru A pemahamannya tentang merdeka belajar adalah apa yang ditulis, guru B apalagi dengan bahasanya sendiri. Oke, gitu ya. Kemudian refleksi juga nggak boleh sama Bapak dan Ibu ya. Jadi setiap orang tentunya akan memiliki gaya refleksi yang berbeda ya. Apa sih yang ingin ditanyakan dari rekan sejawat lainnya gitu ya? Tentunya akan berbeda. Keinginan refleksinya itu pun harus nggak boleh sama. Kemudian pastikan aksi nyata sesuai dengan panduan yang tertera pada tiap topik aksi nyata yang Anda pilih. Jadi, Bapak Ibu baca dulu aksi nyatanya ya dengan baik, apa yang diminta itu yang Bapak Ibu siapkan. Jadi, aksi nyatanya bagus, rapi, banyak sekali ada gambar, banyak indah dilihat tetapi tidak sesuai dengan yang diminta, ya nggak akan lolos validasi. Ya. Kemudian pastikan aktivitas yang dilakukan sesuai dengan topik aksi nyata yang dipilih. Jangan sampai kita salah untuk mengupload atau salah untuk memahami gitu ya, disuruhnya apa, buatnya apa gitu ya. Ini harus benar-benar dibaca dulu ya. Kemudian pastikan Anda memuat dokumentasi dalam melakukan aksi nyata. Jadi ini benar-benar ada dokumennya, tidak hanya pengertian, tidak hanya teori-teorinya saja, tidak hanya tulisan saja tanpa ada dokumentasi. Ya. Dan pastikan juga dokumentasi yang Bapak Ibu upload itu memang dokumentasi yang diminta gitu ya. Misalnya dimintanya sesinya ada diskusi gitu ya, atau penyebaran praktik tentang penyebaran pemahaman tentang merdeka belajar. Kalau sudah seperti itu ya pastinya Bapak Ibu terlihat memberikan pemahaman itu, misalnya dengan cara berdiri di sebelahnya ada LCD gitu ya. Jadi kalau yang dimintanya menyebarkan pemahaman, tetapi dokumentasinya yang diupload adalah kegiatan belajar di kelas, berarti udah nggak nyambung gitu ya. Itu bisa jadi ya nggak akan lolos gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah aksi nyata Bapak Ibu selesai, pastikan bahwa aksi nyata Bapak Ibu itu dikirim ya, dikirimkan, di-share, dipublis, kemudian akan diberikan umpan balik oleh rekan-rekan lainnya ya, itu minimal ada 1. Kalau umpan balik yang di dalam aksi nyata itu beda lagi Bapak Ibu ya. Itu untuk misalnya tadi pemahaman tentang merdeka belajar. Maka yang mengikuti yang Bapak Ibu undang untuk Bapak Ibu berikan pemahaman itu diberikan umpan balik, dimasukkan di aksi nyata. Nah, ketika aksi nyata ini sudah selesai, Bapak Ibu share lagi gitu ya. Nanti ada lagi untuk umpan balik. Ya. Baik Bapak Ibu, ternyata mudah juga ya.
Ya, ini tadi sudah. Oke, nah ketika kita sudah selesai membuat aksi nyata, sudah lolos validasi, kita sudah bisa mendapatkan sertifikat. Bayangkan nih, nggak perlu jauh-jauh lagi kemana-mana untuk pelatihan, sertifikatnya langsung dari Kemendikbud, ya. Dan JP-nya itu tergantung dari banyaknya modul yang ada di sertifikat. Jadi ada yang 39 JP, ada yang 30 JP, gitu ya, tergantung, tidak sama semuanya. Oke, Bapak Ibu nih, ternyata ada yang 41 JP sertifikatnya. Wah, kalau di satu apa di PMM ini untuk jenjang PAUD saya rasa kurang lebih ada 11 atau 12 topik ya. Sekarang antara 11 sampai 12 topik. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengerjakan semua lolos validasi, punya 11 sampai 12 sertifikat. Dan saya rasa itu nggak bisa diragukan lagi ya, karena ini barcode-nya sudah jelas, sudah nggak bisa dipalsu-palsu lagi gitu ya. Jadi ya, mari kita kerjakan ini. Selain dapat sertifikat, Bapak dan Ibu juga akan lebih semakin paham gitu ya. Kenapa harus ada aksi nyata ya? Memang tujuannya agar Bapak Ibu benar-benar nggak hanya tahu teori, tetapi bisa mengimplementasikannya di lapangan. Gitu ya. Kemudian kalau yang nggak lulus validasi, ternyata butuh perbaikan, apa yang dilakukan? Ya harus diperbaiki sesuai dengan apa yang menjadi saran dari tim kurator. Ya, jadi ada tim kurator. Kalau kita butuh perbaikan, biasanya ada sarannya tuh seperti apa. Atau silahkan sesuaikan kembali, gitu misalnya ya. Silahkan sesuaikan kembali dengan panduan aksi nyata. Maka ya tadi diulang lagi tuh, apa sih yang diminta di panduan aksi nyata. Itu yang harus ada. Jangan sampai apa yang kita buat itu nggak sesuai. Oke, kita mau lihat ya. Ini contoh-contoh saran perbaikannya ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa banding di sini ya. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa semua semua aksi nyata yang saya lakukan sudah sesuai gitu ya. Sudah sesuai dengan langkah-langkah, sudah sesuai dengan petunjuk yang diminta. Kenapa harus butuh perbaikan gitu? Bapak Ibu boleh banding di sini ya. Cara pengajuan bandingnya sudah ada di di PMM juga gitu. Ya, kalau merasa ini udah bener banget gitu ya. Ya, mari kita refleksikan kembali, benar nggak nih langkah-langkahnya sudah ada. Oke. Nah, ini perbaikannya. Jadi kita kembali ke step sebelumnya ya, kalau ada perbaikan aksi nyata. Oke, ternyata seperti itu Bapak Ibu. Cukup mudah sebenarnya ketika kita sudah mengerjakan aksi nyata ini sesuai dengan apa yang diminta. Ini saya berikan contoh aksi nyata ya, FGD ya, di forum discussion tentang implementasi kurikulum merdeka di sekolah. Ini menyebarkan pemahaman tentang implementasi kurikulum merdeka di sekolah. Seperti apa sih aksi nyatanya? Nah, pertama mereka ada dokumentasi kegiatan. Nih, ada dokumentasi kegiatan seperti ini. Ini ketika ada umpan balik, ya. Ini ketika kegiatan itu berlangsung. Nah, kemudian ketika Bapak dan Ibu memberikan refleksi, nah di sini pun refleksi pun sudah diberikan sebenarnya oleh kementerian ya. Bisa kita pilih mau refleksi dengan gaya apa gitu ya. Dengan gaya topi boleh, dengan refleksi jenis lainnya boleh. Jadi macam-macam refleksi itu ada. Intinya ketika kita ingin merefleksi sebuah kegiatan, yang pertama itu kita harus tahu nih pesertanya pemahamannya sampai di mana. Kemudian apa yang mereka dapatkan. Kemudian lagi apa yang ingin mereka perbaiki. Ya, itu paling tidak itu ada di sebuah refleksi. Tapi nggak harus menggunakan refleksi yang ada di perpustakaan belajar di sini. Boleh refleksi sesuai dengan gaya kita, dengan keinginan kita. Namun pertanyaan-pertanyaannya itu adalah sebuah pertanyaan refleksi. Jadi kita bisa tahu, oh peserta saya sudah pemahamannya sudah sampai di sini. Oh mereka ingin melakukan ini. Gitu.
ya, dari yang tidak tahu menjadi tahu gitu. Jadi yang dari yang tahu akan memperbaiki lagi ke arah yang lebih baik. Nah, itu yang disebut dengan refleksi. Ini 6 jenis topik 6 jenis topi ya kalau refleksi yang di sini ya. Jadi ini adalah dari peserta. Hal positif apa yang timbul, keuntungan apa yang terjadi ya. Dan ini refleksi-refleksi ini memang harus diperlihatkan di sini gitu ya. Kalau refleksinya udah nggak ada, ya udah nggak bisa lolos. Oke, Bapak dan Ibu, ini sekarang pembelajaran dengan kebutuhan karakteristik murid SD atau paket A. Seperti apa ya? Oh, aksi nyatanya membuat lingkungan fisik kayak teks di kelas ya. Aksi nyatanya ini membuat lingkungan fisik kayak teks di kelas. Seperti apa contoh aksi nyatanya? Nah, ini. Lingkungan kayak teks di lingkungan sekolah dasar dimaksudkan agar siswa terbiasa membaca. Ini hasil dari peserta ini ya. Jadi mengkaji apa yang ada di sekitar. Teks-teks yang sengaja dikondisikan agar siswa dapat membaca yang berisi motivasi, berita, gambar, dan lain-lain. Nah, ini. Jadi ada proses membuat karya di kelas ya, membuat teksnya itu seperti apa. Ini proses mereka mencari dulu nih sumber belajarnya diceritakan ini. Kemudian mereka mulai menyusun madingnya, kemudian contoh mading kelasnya seperti apa ya. Jadi lingkungan yang kaya akan teks. Nah, ini juga diperlihatkan di sini bagaimana mereka menggambar ya. Ya, dokumentasi kegiatannya, kemudian hasil karyanya diperlihatkan, posternya. Nah, sampai suasana kelasnya benar-benar dilihat. Ya, ini dokumentasinya yang terjadi gitu ya. Dampaknya dari ketika seorang guru sudah mempelajari tentang sebuah topik. Kemudian, jangan lupa untuk memberikan umpan balik kepada murid-murid. Nah, seperti ini, murid Faiz. Hari ini aku senang sekali karena dapat menghias kelasku menjadi indah dan menarik. Ini murid Ayu, pojok baca di kelas menambah semangat membacaku di kelas menjadi lebih baik. Ya. Nah, itu contoh-contoh aksi nyata Bapak dan Ibu. Wah, ternyata. Bagaimana Bapak dan Ibu? Jadi itu ya aksi nyata yang selama ini menjadi apa ya momok yang cukup menakutkan bagi para peserta gitu ya, bagi para bukan para peserta ya, para guru-guru belajar gitu ya, yang ketika belajar tentang kurikulum merdeka ini agak-agak aduh gimana ya buat aksi nyata ya. Ternyata sekarang sudah diperlihatkan, udah jelas ya bahwa seperti tadi contoh-contoh aksi nyata. Baik, Bapak Ibu, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan sebentar lagi kita akan diskusi ya, diskusi bersama. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman unik tentang ketika Bapak Ibu membuat mengerjakan aksi nyata atau hal-hal apa yang Bapak Ibu dapatkan ketika belajar di pelatihan mandiri di PMM ini. Itu ya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk memandu kegiatan diskusi. Terima kasih. Terima kasih Bu narasumber. Wah, kasih aplaus dulu buat narasumber kali ini. Sangat menarik sekali ya. Tuntas aksi nyata gitu. Mungkin dari paparan dari Ibu narasumber tadi ada mungkin yang perlu ditanyakan atau penasaran, wah dalam membuat aksi nyata di mananya saya belum dimengerti atau mungkin sudah membuat aksi nyata ada setelah dibuka-buka kembali ada tulisan butuh perbaikan. Kok bisa butuh perbaikan ya? Di mananya yang belum saya mengerti begitu. Dipersilakan untuk Bapak Ibu peserta yang mau bertanya. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin berbagi apa ini di kolom chat dari Bu siapa? Bolehkah
minta contoh file aksi nyatanya Ibu sebagai bahan referensi. Waduh, boleh minta filenya. Kalau filenya, tapi saya akan berikan ini ya, saya kirimkan ke kolom chat mungkin ya, sebentar ya. Saya share screen, tapi tidak filenya ya Bapak dan Ibu ya. Mana dia ya? Oke, sebentar saya coba buka PMM saya. Nah, ini banyak komunitas yang saya ikuti Bapak dan Ibu ya, karena saya sudah menyelesaikan modul-modul, jadi saya bisa menjadi penggerak dan membentuk sebuah komunitas dan melaksanakan webinar gitu ya. Bapak Ibu pun harapannya nanti begitu ya, di setiap sekolah punya komunitas yang Bapak Ibu bisa daftarkan di PMM. Oke, kita mulai lihat ya. Oke, kita lihat dulu apa saja pelatihan mandiri. Oke ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu di topik-topik ini saya sudah menyelesaikan beberapa aksi nyata gitu ya, dan sudah dapat sertifikat ternyata ya. Ada apa nih ya, kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar. Ini perencanaannya masih menunggu validasi. Asesmen sudah dapat sertifikat. Yang lainnya P5 menunggu validasi. Ya, jadi seperti ini nanti ya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu sudah selesai. Jadi bisa Bapak Ibu tetap, oh ini refleksi menunggu validasi. Bapak Ibu bisa walaupun apa namanya aksi nyatanya belum divalidasi, kita udah bisa maju ke tahap selanjutnya. Tadi pertanyaannya, saya coba di kurikulum Merdeka ya. Kurikulum Merdeka yang sudah lolos aksi nyata. Oke, saya buka dulu. Oke. Nah, ternyata saya menceritakannya dalam bentuk paparan seperti ini, hasil tentang diskusi tentang kurikulum Merdeka. Jadi di sini FGD-nya dilakukan melalui kegiatan diskusi, membangun obrolan bermakna, ya. Kemudian ada refleksinya, kemudian ini yang saya ceritakan di sini. Ya, dan ini dokumentasi kegiatannya. Nah, ini jadi kami melakukan ini secara daring dan luring. Ya, kemudian setelah selesai aksi nyatanya saya pun membagikan ini, saya berikan umpan balik. Oke, saya bagikan ya di kolom chat. Oke, saya stop share. Aksi nyatanya seperti apa yang sudah lolos. Oke, sebentar ada yang resen. Oke, Bapak Ibu ya, sudah saya kirimkan di kolom chat aksi nyata saya yang sudah mendapatkan sertifikat. Oke, terima kasih. Saya langsung apa Bu Ari ya? Oh ya, saya langsung untuk mengefisien waktu. Silahkan Bu Yunais. Ya. Ibu Yunais Safita, dipersilahkan. Iya, terima kasih untuk Ibu Moderator dan Bu Ayu. Yang saya tanyakan, halo, bisa dengar suara saya? Ya, terdengar. Yang saya tanya yang pertama Bu Ayu, saya kan mengikuti pelatihan di PMM yang pembelajaran bermakna. Pembelajaran PAUD bermakna kalau nggak salah. Nah, itu di sana ada 5 aksi nyata. Nah, itu saya masih belum paham tentang pilihan aksi nyata tersebut itu Bu Ayu. Mungkin Bu Ayu bisa membantu ini di apa pembuatan aksi nyata di sana. Maksudnya apa sih yang dimaksud ini apa namanya? Untuk pembuatan ATP dan CP itu yang masih belum ngerti maksudnya bagaimana. Kemudian yang saya tanyakan yang kedua, saya kan sudah ikut 2 pelatihan kurikulum Merdeka dan apa itu lagi satu ya, cuman ditolak, harus ada perbaikan. Nah, di sana tertulis ini harus ada bukti screenshot. Nah, itu yang saya tanyakan maksudnya bagaimana bukti screenshot atau umpan balik gitu. Itu Bayu pertanyaan saya.
Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih Bu Yunais. Nah, harus ada bukti screenshot gitu. Sebenarnya itu nggak harus screenshot ya, tapi itu tergantung lagi permintaan dari tim kurator. Nah, tapi yang jelas umpan balik yang dimaksud itu apa gitu ya. Umpan balik yang dimaksud itu yang tadi ya, ketika Bapak Ibu selesai menyelesaikan sebuah, ini kan gini, aksi nyatanya tentang apa? Tentang, tadi apa tadi Bu Yunais? Topiknya apa tadi ya? Tentang kurikulum merdeka yang ini perbaikan. Tentang kurikulum. Ditolak dan butuh perbaikan itu berbeda. Kalau ditolak itu isinya itu udah nggak sesuai sekali berarti ya. Kalau yang butuh perbaikan, isinya sudah mendekati tetapi memang diperlukan perbaikan. Oke, ini ya kurikulum merdeka ini dia ya. Oke, saya kebetulan juga memilih kurikulum merdeka, kemudian di aksi nyatanya, wah karena saya udah selesai, sepertinya saya nggak bisa melihat pilihan-pilihannya ini lagi ya. Nah, yang jelas seperti ini Bapak Ibu. Atau yang belum ya saya selesaikan dengan topik yang berbeda ya, nggak apa-apa ya. Dengan topik yang berbeda kita lihat ya. Misalnya di... Oke, ini ya saya ambil di penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid. Praktikan aksi nyata. Oke. Di sini kita akan mempraktikkan aksi nyata, penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid. Ya, modulnya ada 3 di sini ya, memahami murid PAUD, persiapan pembelajaran berdiferensiasi PAUD, penguatan literasi PAUD. Kemudian apa sih pilihan aksi nyatanya? Nah, kita lihat nih, lengkapi lembar aksi nyata. Oke, apa saja yang ada? Kita lihat dulu ya, apa saja pilihan aksi nyata yang ada. Ternyata pilihan aksi nyatanya ini ada 1, 2, 3, 4. 4 nih ya. Untuk guru, melakukan salah satu jenis diferensiasi. Melakukan salah satu jenis diferensiasi, baik itu konten, produk, maupun proses. Kemudian pilihan yang kedua, modifikasi modul ajar sesuai prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ini boleh dilakukan oleh guru dan kepala sekolah. Pilihan yang ketiga, membuat lingkungan fisik kayak teks di kelas. Ini dilakukan oleh guru. Kemudian membuat lingkungan fisik kayak teks di satuan pendidikan, ini oleh kepala sekolah. Jadi kalau guru, lingkungan kayak teksnya di kelas. Kalau kepala sekolah, lingkungan kayak teksnya di sekolah, di satuan pendidikan. Oke, kita akan pilih ini misalnya ya, modifikasi modul ajar sesuai prinsip berdiferensiasi yang boleh dilakukan oleh guru dan kepala sekolah. Itu pilihan saya misalnya. Maka saya yang harus baca adalah baca rincian. Oke, ini yang harus saya baca. Ini nggak boleh keluar dari ini ya Bapak dan Ibu. Pertama, petakan kebutuhan dan kemampuan murid Anda berdasarkan asesmen awal pembelajaran atau metode lainnya. Itu udah jelas diminta petakan kebutuhan atau kemampuan murid Anda. Ini kan udah jelas disuruh memetakan. Gimana cara saya memetakan ya? Oke, misalnya saya mau memetakan kebutuhan belajar murid saya dengan cara tanya jawab. Karena ini di TK misalnya. Saya pengen tanya jawab nih, atau saya ingin murid-murid saya memilih menu-menu dengan karakter wajah-wajah ekspresi itu ya, wajah-wajah karakter. Boleh, silakan Bapak dan Ibu. Oke, kalau saya milihnya memetakan kebutuhan belajar di awal, ini namanya asesmen diagnostik awal, ya Bapak Ibu, asesmen diagnostik awal untuk mengetahui kesiapan belajar, untuk mengetahui potensi, bakat, dan minat anak sebelum belajar selanjutnya. Jadi, oke, hal pertama yang saya lakukan, saya ceritakan. Yang pertama saya lakukan adalah melakukan asesmen diagnostik awal dengan cara melakukan tanya jawab. Ya, jadi pertanyaannya saya buat. Pertanyaannya misalnya 1, apa yang kamu sukai, apa yang paling kamu sukai saat belajar? Itu pertanyaan yang saya buat misalnya. 2, apalagi yang saya buat misalnya pertanyaan yang ingin saya tahu tuh apa yang kamu kegiatan belajar apa yang tidak kamu sukai itu misalnya. Kemudian yang ketiga
media pembelajaran apa yang paling kamu sukai dan lain sebagainya, pertanyaan-pertanyaannya. Itu untuk mengenal kebutuhan belajar mereka atau kemampuan mereka gitu. Kemudian setelah itu pertanyaan-pertanyaan tadi mungkin saya berikan sedikit penjelasan. Oh, jawaban dari murid A seperti ini, jawaban dari murid B seperti ini. Saya gambarkan di sana. Ya, mungkin itu satu slide. Oke, selanjutnya. Itu kan udah satu slide ya, berarti saya udah tahu nih. Ternyata dari asesmen diagnostik yang saya berikan, murid saya ada beberapa yang menyukai belajar dengan misalnya dengan video, kemudian yang lain lebih suka belajar dengan media misalnya buku cerita, yang lain lebih suka belajar dengan. Jadi satu hari saya akan membuat 3 kegiatan. Jadi saya ceritakan lagi di slide kedua dari hasil asesmen diagnostik awal yang saya lakukan dapat saya simpulkan anak-anak murid-murid di kelompok B1 memiliki 3 atau dikumpulkan memiliki 3 jenis minat gitu misalnya ya. Kelompok 1 belajarnya dengan ini, kelompok 2 belajarnya dengan itu diceritakan. Itu ya. Kemudian pilih salah satu modul ajar yang tersedia. Modul ajar dari pemerintah atau modul ajar sendiri dan modifikasi sesuai prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi Bapak Ibu dari pemetaan tadi, berarti kan Bapak Ibu harus merencanakan pembelajaran kan? Oh, dari 3 jenis minat murid saya harus merencanakan pembelajaran. Jadi kalau sudah punya modul sendiri, silahkan pakai itu. Kalau belum punya modul sendiri, mau download di sana modul yang sudah disiapkan oleh pemerintah, silahkan. Jadi nanti kita akan mengajar berdasarkan itu. Itu ya Bapak dan Ibu ya. Nah setelah itu kita praktik mengajar, ambil dokumentasinya. Setelah selesai belajar, berarti kan hanya beberapa slide. Itu ya, tadi baru hanya 2-3 slide. Selanjutnya ya kita minta umpan balik lagi kepada murid. Umpan baliknya di akhir. Kalau tadi meminta asesmen diagnostik awal menjawab pertanyaan adalah untuk mengetahui minat mereka, sekarang yang kita lakukan adalah umpan balik refleksi. Ya, apa yang sudah mereka dapatkan ketika belajar hari ini. Nah, terserah mau dengan pertanyaan lagi atau dengan menceritakan gitu ya. Ya, baik anak-anak, hari ini Bu Guru ingin kalian menceritakan apa sih yang sudah dipelajari hari ini. Ya, boleh silakan mereka bercerita. Maka Bapak Ibu ceritakan di sana bahwa melakukan umpan balik dengan cara anak-anak menceritakan perasaan mereka setelah selesai berkegiatan. Menurut A, perasaannya seperti ini. Menurut ini perasaan. Itu selesai umpan balik. Ya, jadi itu sudah selesai ini satu paket modulnya Bapak dan Ibu. Kalau kita sudah melakukan langkah-langkah itu ya, secara otomatis pasti aksi nyata kita akan lolos validasi karena memang itu yang diminta. Ya. Nah, kalau umpan baliknya Bapak Ibu bisa gunakan dengan versi sendiri, bisa juga Bapak Ibu ambil di sini nih di perpustakaan belajar. Ya. Jadi di perpustakaan belajar ini beberapa jenis umpan balik itu ada Bapak Ibu. Ya. Oke, kita lihat nih apa sih umpan balik yang ada di perpustakaan belajar. Jadi di sini ada yang namanya topi berpikir, metode now wonder. Saya coba buka ya. Oke. Ini misalnya metode now wonder learn ya. Apa sih metodenya seperti metode ini? Apa sih yang harus saya tanyakan? Nah, ternyata ini I know. Hanya ini ya ininya. I know, I wonder, I confirm my misconception. Jadi saya tahu. Jadi setelah belajar ini itu anak-anak ini ya, setelah belajar ini saya jadi ini. Jadi saya bertanya-tanya tentang apa. Ini metode-metode refleksi yang sudah disiapkan. Bapak Ibu boleh pilih yang ini. Kemudian ini masih banyak lagi metode-metode. Ini ada topi berpikir dan lain sebagainya. Atau Bapak Ibu boleh pakai umpan balik refleksi sederhana yang Bapak Ibu inginkan. Yang jelas saat refleksi itu Bapak Ibu tahu nih apa yang sudah didapatkan anak-anak ya, apa yang sudah didapatkan peserta, kemudian apa yang ingin mereka perbaiki
ya. Kemudian apa harapan mereka atau apa yang jadi miskonsepsi mereka selama ini gitu ya. Jadi sama nih ketika saya sekarang melakukan sebuah umpan balik atau refleksi, saya ingin akan bertanya ke Bapak Ibu. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu, Bapak Ibu ketika belajar bersama saya di sini. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi miskonsepsi Bapak Ibu tentang aksi nyata selama ini. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu ingin perbaiki. Mungkin saya hanya memberikan 3 pertanyaan. Bagi saya itu sudah cukup untuk mewakili sebuah refleksi. Jadi seperti itu ya Bu Yunais ya. Sesuaikan dengan langkah-langkahnya, sesuaikan dengan apa yang diminta di setiap aksi nyata. Oke, Bu Yunais. Mungkin ada lagi? Kalau tidak, saya yang memberikan refleksi. Mungkin ada dari Bapak Ibu ingin, oh oke, sudah oke ya Bu Yunais, terima kasih. Ada lagi ingin yang lain atau ingin merefleksi? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin ada yang ingin berefleksi atau Bapak teman-teman dari kabupaten atau provinsi lain boleh berbagi bersama kami di sini. Oke, Bu Yunais, ya. Saya potong. Tadi pertanyaan saya ada 2 kok, baru pertanyaan kedua yang dijawab. Yang pertama apa itu? Ini saya masih bingung dengan aksi nyata yang ada di topik ini perencanaan pembelajaran PAUD. Perencanaan pembelajaran. Iya. Yang bingungnya di mana ya? Nah, itu Pembelajaran. Ya. Itu kan ada 5 aksi nyata. Nah, itu yang untuk guru itu kan ada 2 kalau tidak salah itu yang bingung itu membuat CP dan ATP. Ada 5 kalau nggak salah itu Bu Ayu. Oke, perencanaan pembelajaran. Ya, ini kan merancang KOSP, merancang pembelajaran, refleksi pembelajaran. Aduh, saya nggak berani buka ini ya, karena saya menunggu proses validasi. Oh, iya. Tapi intinya itu adalah kalau membuat TP ATP, CP ke ATP ya berarti ya Ibu harus menurunkan gitu ya, menurunkan CP menjadi sebuah tujuan pembelajaran gitu, menjadi sebuah ATP. CP-nya apa, kemudian TP-nya apa, kemudian ATP-nya apa gitu. Jadi itu yang harus dilakukan. Hanya saja mungkin kalau Ibu itu tidak jelas karena Ibu belum mengimplementasikan kurikulum merdeka, belum Ibu pahami dengan jelas, jangan ambil yang itu gitu loh. Jangan paksakan untuk mengambil yang itu. Coba pilihan alternatif yang lain dari aksi nyatanya. Ya memang itu biasanya sudah dilakukan oleh sekolah-sekolah yang sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka ya, dan butuh sebuah ini ya, sebuah praktek langsung untuk menurunkan capaian pembelajaran menjadi sebuah tujuan pembelajaran gitu. Ya memang itu harus diturunkan, yang mana diturunkan CP-nya jadi TP jadi ATP gitu. Langkahnya seperti itu. Mungkin karena belum mengimplementasikan kurikulum merdeka, bingungnya di sana. Padahal sebenarnya itu ya memang harus menurunkan itu gitu Bu Yunais. Mungkin bingungnya di sana ya, karena belum melaksanakan, belum mengimplementasikan kurikulum merdeka ini. Oke, Bu Yunais. Ya, terima kasih Bu Ayu. Pilih yang lain kalau gitu Bu Yunais, yang lebih umum. Ya, itu sudah mengkhusus banget. Iya. Oke, terima kasih Bu Ayu. Sama-sama. Mungkin ada teman-teman yang lain? Bu Ketut Agustini. Om Swastiastu, selamat siang Bu Ayu. Ya, selamat siang. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Di sini Bu Ayu, saya mau bertanya. Sekarang kan sedang gencar-gencarnya sekarang disuruh untuk pendaftaran IKM dari tanggal sampai tanggal 31 Maret deadline-nya. Terus kalau seperti lembaga kami kan ceritanya sudah daftar IKM dan sudah memilih opsi, sementara kami pilih opsinya mandiri belajar. Nah, kemudian terkait dengan PMM,
apakah semua guru dan termasuk kepala sekolah harus mengikuti pelatihan mandiri tersebut baru bisa menjalankan IKM atau bagaimana Bu Ayu? Apakah pelatihan mandiri itu merupakan syarat utama untuk menerapkan IKM? Terima Oke. kasih Bu Ayu. Baik, terima kasih Bu Agustini. Apakah pelatihan mandiri merupakan syarat utama? Bukan syarat utama, tetapi merupakan suatu jalan agar kita mampu memahami gitu ya tentang IKM. Karena belajarnya dari mana kalau kita nggak buka pelatihan mandiri di PMM ini gitu. Terus kita mau belajar dari mana gitu. Ya. Terus kenapa semua guru harus masuk dengan akun belajarnya masing-masing? Agar semua guru siap gitu loh. Ya, semua guru juga siap. Mereka harus mengaktifasi akun belajar ID-nya juga. Ya, akun belajar ID kalau tidak digunakan ya nggak akan bisa diaktifasi. Tidak teraktivasi dia akun belajar ID-nya. Disimpan aja nggak digunakan. Gitu. Nah, kenapa minimal 5 aksi nyata, 5 modul gitu? Karena tahapan untuk mempelajari kurikulum merdeka ini ada di minimal di 5 modul tersebut. Bayangkan ketika kita akan mempelajari kurikulum merdeka, tetapi kita nggak tahu apa sih merdeka belajar itu. Bisa dibayangkan nggak Bapak Ibu, teman-teman? Ngomongnya aja kurikulum merdeka. Merdeka itu apa? Ketika ditanyain, kalau saya bertanya di sini, menurut Bapak dan Ibu, merdeka itu apa? Ya, jadi kalau biasanya banyak yang menjawab, merdeka itu adalah bebas. Bebas yang sesuai aturan. Kalau bebas sesuai aturan, tapi kalau aturannya mengikat, jadi merdeka nggak? Nggak jadi merdeka. Ya. Kemudian bebas, sebebas-bebasnya, bebas, anak-anak boleh memilih sesuai kegiatan belajar yang mereka sukai. Bayangkan, kalau di kelas kita ada 50 anak, semua memiliki minat yang berbeda, sanggup nggak kita jadi guru? Nggak akan sanggup gitu. Maka yang disebut dengan merdeka itu adalah merdeka tetapi tetap dengan satu tujuan. Tujuan belajarnya satu, tetapi caranya yang berbeda. Itulah yang dimaksud dengan diferensiasi. Ya. Ada diferensiasi konten, jadi kontennya yang berbeda, isinya yang berbeda. Ketika teman-teman ingin ini gitu, kontennya adalah mengenalkan bangunan, bentuk-bentuk bangunan kepada anak-anak. Ini kontennya, materi pembelajarannya. Medianya sama, pakai balok. Tetapi mereka harus belajar secara berkelompok nih, misalnya 3 kelompok. Kemudian diferensiasi apa ya yang bisa kita ambil di sana? Saya ingin produknya yang berbeda. Ya, saya ingin produknya berbeda di sini. Nah, kemudian apa tujuan belajarnya? Mengenalkan apa tadi ke anak-anak? Mengenalkan macam-macam bangunan gitu misalnya. Ya, kemudian Bapak Ibu di awal biasakan untuk memberikan inspirasi awal. Inspirasi awal yang dimaksud tuh misalnya apa? Bahwa di dunia ini gitu ya ada bermacam-macam jenis bangunan gitu ya. Kalau di kota-kota besar bangunannya bertingkat gitu. Kemudian di pedesaan rumahnya masih seperti apa. Kemudian ada lagi yang namanya rumah-rumah tradisional seperti apa. Ya itu diberikan guru ya. Itu konten yang diberikan guru itu bermacam-macam. Bermacam-macam jenis bangunan. Itu konten yang diberikan. Bahannya sama. Ya, medianya sama, balok. Kemudian tugasnya anak-anak apa? Silakan anak-anak kerjakan berkelompok, kalian boleh rancang, diskusi, ingin mengerjakan, ingin membentuk bangunan apa? Dirancang. Oh, kelompok 1 dia buat bangunan tinggi seperti di Jakarta. Kelompok 2 pengen bikin bangunan yang apa ya, seperti di rumah-rumah pedesaan. Kemudian yang ketiga bangunan apa? Jadi berbeda, padahal tujuannya satu. Ini kontennya sudah berbeda, kemudian produknya, diferensiasi produk hasilnya juga berbeda. Jadi itu yang dimaksud. Nah, kemudian kenapa semua guru harus mempelajari PMM ini? Ya memang itu akan direcord oleh yang namanya BPMP ya. Jadi nanti ketika kita sudah IKM, tapi itu bukan syarat. Ketika kita sudah gitu ya, SK-nya datang gitu misalnya, SK IKM-nya datang,
SKIKM-nya datang, kemudian Bapak Ibu sudah terdaftar di sana, kemudian Bapak Ibu diminta untuk mengerjakan itu. Akan terlihatlah oleh BPMP, ya, akan dikirim ke Dinas Pendidikan masing-masing. Oh, TK Negeri Pembina Karangasem, jumlah gurunya ada 15 gitu misalnya. Yang sudah login PMM misalnya baru 10, yang nonton video baru 7, yang post test baru 3, yang aksi nyata baru 1. Itu semua akan terlihat. Kenapa itu dievaluasi? Agar pemerintah tahu, oh ternyata mereka ini belum belajar gitu. Ya, itu yang ingin diubah, kan saya tadi bilang ya, ingin mengubah pola pikir kita bahwa belajar itu memang harus mandiri. Itu ya, bukan sebuah syarat, tetapi itu jalan menuju kita untuk memahami kurikulum merdeka. Gimana mau belajar kurikulum merdeka kalau kita nggak bukanya di sini? Karena ini ya satu-satunya jalan kita untuk belajar, adanya di PMM. Mau ikut webinar, Bapak Ibu masuknya lewat PMM. Mau buat komunitas, Bapak Ibu belajar masuknya lewat PMM. Jadi banyak. Jadi 6 strategi yang disiapkan oleh pemerintah untuk mensukseskan kurikulum merdeka ini. Yang pertama, PMM. Yang kedua, belajar melalui komunitas. Yang ketiga, mengikuti webinar. Itu kan kemarin sudah saya berikan banyak ya di sana. Dan lain sebagainya. Saya agak lupa apalagi ya yang 3. Oh, ada namanya mitra pembangunan, kemudian ada help desk juga. Itu ya Bu Agustini, jadi harapannya semua masuk ke kurikulum merdeka, ke PMM, ke platform Merdeka Mengajar. Kan banyak sekali ya, nggak hanya untuk belajar, tapi ada apa juga ya, ada berkarya, ada mengajar juga di sana. Oke, Bu Agustini, semoga bisa. Terima kasih Bu Ayu atas penjelasannya. Begini Bu Ayu, kalau sudah kita daftar IKM, apakah nanti di tahun pelajaran baru 2023-2024, apakah itu harus dilaksanakan? Apakah ada dari pemerintah, oh ternyata sekolah ini sudah daftar IKM, terus dia sudah lulus, berarti sudah boleh menerapkan. Apakah ada seperti itu nanti pemberitahuan seperti ini kah? Oke, ketika sudah daftar IKM, kita harus terapkan. Ya harus diterapkan gitu ya, karena nanti di tahun pelajaran ini ya, sebelumnya kalau seperti saya dulu ya, pengalaman kemarin, itu ada SK. Jadi secara resmi ada surat keputusan dari Kepala Balitbang gitu ya, bahwa ini sekolah-sekolah yang akan mengimplementasikan kurikulum merdeka. Ya, kan udah dijelasin juga ya minggu lalu bahwa ada 3 jenis pilihan ya. Ada mandiri belajar, mandiri berubah, ada mandiri berbagi. Kita ada di mandiri mana? Dan Bapak Ibu kepala sekolah yang ada di sini ini yang sudah mendaftar kurikulum merdeka, mendaftar IKM, boleh mengubah pilihan kurikulum merdeka maksimal 3 kali sebelum SK diterbitkan. Gitu ya. Oh kemarin saya milihnya mandiri belajar gitu. Berarti kalau mandiri belajar saya masih pakai kurikulum yang lama dong gitu ya. Ya, kalau mandiri belajar kan masih pakai kurikulum yang lama, misalnya darurat atau K13, ya. Tetapi yang diambil adalah prinsip pembelajarannya. Jadi pembelajaran berdiferensiasinya yang dimasukkan ke sana, kemudian bagaimana menyusun KOSP-nya gitu, itu yang dibawa sana. Tetapi yang mandiri belajar ini belum menggunakan struktur kurikulum merdeka. Nah, kemudian saya rasa kayaknya saya dari kegiatan di PMM ini, dari belajar beberapa modul ini, saya kayaknya sudah mampu untuk melakukan memilih mandiri berubah gitu. Oke, saya pilih, saya ubah aja. Boleh Bapak Ibu silahkan untuk memilih mandiri berubah. Boleh. Jadi maksimalnya 3 pilihan. Jadi maksimal 3 pilihan. Dan ingat akan ada SKIKM. Nah, dari SK sanalah nanti Bapak Ibu akan berproses selanjutnya bahwa memang itu harus dilaksanakan. Itu Bu Agustini. Ya, terima kasih penjelasannya Bu Ayu Suksema. Ya, sama-sama.
Baik, apakah ada lagi yang mau bertanya? Baik, kalau nggak ada yang bertanya, sepertinya sudah paham semua ya. Terima kasih. Atau kita ingin ini ya, Bu Ari ya, kita ingin ada teman-teman mungkin dari luar kabupaten, luar provinsi kami nih yang apa ya, yang berbagi ke kami ini apa sih yang sudah didapatkan belajar bersama kami di sini, atau pengalamannya ketika ikut di IKM, atau boleh juga nih teman-teman yang di kabupaten atau provinsi. Kami persilahkan. Ada yang mau nggak? Oke, sepertinya nggak ada, Bu Ari. Kalau nggak ada, saya closing statement dulu ya. Oke, sebelum saya serahkan ke moderator, Bapak dan Ibu yang sudah hadir hari ini, terima kasih sekali lagi. Oh ya, tadi Bu Agustini sempat nanya, apakah akan ada pelatihan dari pemerintah ya? Jawabannya sementara belum gitu ya, karena nanti yang akan mendapatkan pelatihan, pendampingan itu diutamakan sekolah penggerak. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan? Ya belajar mandiri gitu ya. Belajar mandirinya, maksudnya belajar mandiri itu nggak belajar sendiri gitu ya. Yang dimaksudkan pemerintah belajar mandiri ini adalah belajar dengan kesadaran sendiri yang dapat Bapak Ibu lakukan melalui hal seperti ini nih. Bapak Ibu kan nggak ada yang nyuruh belajar di webinar ini. Ya, Ibu Guru TK Negeri ada yang disuruh nggak? Semoga nggak ada ya. Ya nggak ada disuruh, udah atas kesadaran sendiri. Jadi ini namanya belajar mandiri. Saya nggak dipaksa, saya nggak disuruh untuk belajar. Walaupun saya di sini nggak dapat sertifikat, nggak masalah. Tetapi saya dapat ilmu. Jadi Bapak Ibu belajarnya melalui webinar. Kami, TK Negeri Pembina Karangasem, belajarnya di mana? Kami membuat yang namanya komunitas belajar TK Negeri. Kami belajar tentang kurikulum Merdeka ini, buka PMM-nya bareng-bareng Bapak dan Ibu, ya buka PMM-nya bareng-bareng, kemudian diskusinya bersama, kami belajarnya di komunitas. Ya, jadi hal-hal yang nggak jelas, kami sharing di sini. Apa ya yang dimaksudkan dengan ini? Ya kayak Bu Yunais tadi, gimana ya nurunkan dari CP jadi TP ke ATP itu gimana ya? Ya. Itu kita diskusikan di sini. Itu namanya belajar dalam sebuah komunitas. Itu yang dimaksud oleh pemerintah belajar mandiri. Jadi closing statement dari saya adalah merubah pola pikir ya. Kita bertumbuh ya, mengubah pola pikir untuk menjadi pola pikir bertumbuh, bahwa setiap orang, setiap individu itu harus berubah ya, harus bertumbuh, harus memberikan harus apa ya, memiliki kesadaran dari diri ya. Kalau yang di alur merdeka itu memulai dari diri ya. M-nya adalah memulai dari diri. Kemudian ada E-nya apa? Eksplorasi konsep. Jadi mengeksplor konsep-konsep tentang merdeka belajar. Kemudian R. R-nya ini adalah ruang kolaborasi. Jadi kita berkolaborasi Bapak dan Ibu ya. Kita berkolaborasi, belajar bersama. Kemudian D-nya apa? Demonstrasi kontekstual. Jadi kita mendemonstrasikan apa yang sudah pemahaman yang kita dapatkan tadi ya. Kita rancang dalam sebuah aksi ya. Kemudian E-nya adalah elaborasi pemahaman. Elaborasi pemahamannya ini apa ya? Kita mengelaborasi apa yang sudah kita dapat. Kita merefleksi apa yang kita sudah dapat tadi gitu loh. Ya. Disatukan dalam sebuah forum. Oh, kalau menurut saya ini loh gitu ya. Sama dengan umpan balik, refleksi dan lain sebagainya, ya. Kemudian merdekanya apa lagi? Kayaknya itu saya jadi lupa ya. Kayaknya apa ya Bu Ani, CGP? Kolaborasi ya. Ya, kayaknya kolaborasi. Oh, masa kolaborasi ya? Nanti dicari ya Bapak Ibu ya. Saya kok lupa kayaknya. Bu Ani apa kayaknya? A yang terakhir adalah aksi nyata yang jelas ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi itu ya Bapak, dan kayaknya kolaborasi ya.
dan terakhir aksi nyata ya. Jadi itu Bapak Ibu kolaborasi. Jadi iklim yang kita ciptakan sekarang ke anak-anak kita tidak lagi iklim kompetisi, iklim yang saling saling berkompetisi, saling berlomba, tetapi menciptakan iklim kolaborasi itu adalah sesuatu hal yang sulit ya. Karena dari kolaborasi, kalau lomba atau berkompetisi individu itu mungkin akan cepat terlihat, cepat berhasil ya. Tapi kalau iklim kolaborasi itu yang sulit kita ciptakan. Jadi yang kemarin saya sampaikan bahwa kalau ingin berlari cepat ya, kalau ingin berlari cepat maka berlarilah sendiri. Ya. Kalau Bapak Ibu ingin berlari cepat, berlarilah sendiri. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama. Gitu Bapak Ibu ya. Kalau ingin berlari cepat, lari aja sendiri, gitu cepat sampai. Tapi kita capek, belum tentu bisa jauh. Tetapi kalau ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Jadi nggak terasa capeknya. Itu dari saya, terima kasih. Selamat mengeksplorasi PMM ya. Jadikan PMM ini sebuah kebiasaan. Biasanya saya buka sosial media, FB, IG itu kurang lebih 1 jam. Sekarang saya kurangi, saya buka FB, IG, saya buka PMM dulu. Oke, saya bagi 1 jamnya ini dengan PMM sekarang. Manfaatnya Bapak Ibu yang dapatkan. Kalau hanya dibuka IG gitu ya, suka status teman seperti apa, lebih baik kita buka PMM ya. Jadi sambil tidur, sambil leyeh gitu, ditonton video-videonya. Wah, Merdeka Belajar itu ini loh yang dimaksud. Diferensiasinya ini loh. Ternyata karena dari video-video yang disampaikan oleh narasumber-narasumber itu sangat menarik, sangat mudah untuk dipahami. Jadi dari saya terima kasih. Selamat menikmati PMM ya, tuntaskan aksi nyata. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Bu narasumber. Untuk kegiatan webinar kali ini, sebelum kita akhiri, mari kita sesi foto dulu. Silakan Bu Guru Ani. Oke, siap-siap ya. Nah, yang pertama siap. 1, 2. Ya. Yang kedua. 1, 2. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Wah, ada link daftar hadir tidak Bapak dan Ibu ya? Kami tidak menyiapkan link daftar hadir, kami tidak menyiapkan sertifikat, tetapi kami hanya mengajak Bapak Ibu untuk belajar bersama di sini. Jadi mohon maaf ya, kami tidak menyiapkan itu. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Ya, silakan ditutup Bu moderator. Karena sudah waktu, webinar kali ini akan diakhiri, namun tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu narasumber yang sudah berbagi ilmu, dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah mengikuti webinar ini sampai selesai. Saya selalu memandu kegiatan ini, meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah dalam berucap. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di webinar berikutnya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih Pak Dirjo, Bu Lung, Bu Mades Wardani, Pak Kamal, Suster Modesta, Bu Mang Swasti, terima kasih semua, Bu Lusroni, Bu Simpen, Bu Nabila, Bu siapa lagi nih ya? Pak Heri, Bu Ketut Sukanganti, terima kasih.
saya izin untuk end meeting.